Tiga orang yang masuk dari luar datang ke meja mereka. Ketiganya adalah satu wanita dan dua pria. Wanita itu mengenakan pakaian bisnis yang layak, setelan kecil abu-abu mengkilap, rok satu langkah dengan warna yang sama yang menutupi pinggul, stocking berwarna daging di kakinya yang panjang, dan sepasang sepatu hak tinggi di bawah kakinya. Wanita itu terlihat baik, dia sepertinya berusia kurang dari 30 tahun, dan ada sedikit gadis yang tidak memiliki temperamen dewasa. Meskipun bahkan tidak ada senyum di wajahnya, apakah itu dari postur berjalan atau dari alisnya? Ada pesona di ruangan itu, dan hanya wanita muda yang menawan. Di belakang wanita itu, ada dua pria yang juga mengenakan jas. Kedua pria itu relatif lebih tua, keduanya berusia 50-an, dan mereka sama-sama berkacamata dan terlihat kaku. Apakah kamu Liu? Wanita itu sangat kuat. Dia bertepuk satu tangan di atas meja, mencondongkan tubuh ke depan dengan tubuh bagian atasnya, menatap mata Liu, dan bertanya dengan sikap ke bawah. Dapat dikatakan dengan pasti bahwa wanita ini sangat temperamental, dan dia memiliki semacam kekuatan yang jarang terlihat pada pria. Wajah keduanya sangat dekat, dan ujung hidung hampir kurang dari 5 cm dari ujung hidung. Liu mengendus ringan, dan aroma samar parfum menembus lubang hidungnya, yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ya, cantik, apakah kamu datang ke sini karena ketenaranku yang kubuat baru-baru ini? Ingin mengaku padaku? Liu bertanya secara retoris sambil tersenyum. Aku mengaku padamu. Wanita kuat itu menatap dengan sepasang mata berbentuk almond dengan marah, dan dadanya juga terlihat naik turun. Jangan membuat pengakuan. Liu melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu tidak melihat dua wanita cantik super duduk di sampingku? Kamu harus mengantri untuk membuat pengakuan. Wanita kuat itu sangat marah sehingga dia menepuk meja lagi. Liu, saya Tania Tang. Direktur Urusan Akademik Universitas Sains dan Teknologi Center, Anda benar-benar membawa dua teman sekelas wanita untuk minum teh susu selama pelatihan militer. Lakukan Anda tahu mengapa saya datang kepada Anda. Liu berkata sambil tersenyum, Saudari Tania, Anda mungkin belum mengetahuinya, kami telah memperoleh nilai penuh untuk 3 kredit pelatihan militer, dan sekarang kami dibebaskan dari pelatihan dengan penuh tanda. Tampar. Tania Tang membanting meja lagi, beraninya kamu mengatakan itu. Sebagai seorang mahasiswa, kamu tidak memiliki pelatihan militer yang baik dan benar-benar menantang instruktur. Jika insiden ini menyebar, itu akan menjadi skandal di Universitas Sains kita. Dan teknologi, apakah Anda mengerti? Ya, panggil saya Direktur Tang, jangan panggil saya saudara perempuan saya. Ini bukan salah kakak Liu, dia. Kamu diam, aku tidak bertanya padamu. Tania Tang hanya mengatakan sepatah kata pun, dan Jaki sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Aduh, apa yang kamu lakukan? Jaki tidak berani mengeluarkan suara, tetapi Siren tidak peduli sama sekali. Nona yang menyipitkan mata pada Tania Tang, semua siswa di Departemen Center dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi hari ini, jangan ganggu kami, dan pergilah kemanapun Anda mau. Diam. Aku tidak berbicara denganmu. Seharusnya kamu yang diam. Merupakan kehormatan bagimu bahwa aku berinisiatif untuk berbicara denganmu. Tania Tang. Ingin menakut-nakuti yang Siren, tetapi Nona Ben ini tidak takut pada Anda. Ini keterlaluan, keterlaluan. Saat ini, mahasiswa benar-benar tidak memiliki guru. Sudah waktunya untuk mendisiplinkan mereka. Dua lelaki tua di belakang Tania Tang juga berbicara saat ini, jelas mereka akan meminta masalah. Tapi dia juga memasang tampang sedih. Teman sekelas ini, siapa namamu? Wajah Tania Tang seberat es batu, dan dia berkata dengan muram, sebagai dekan urusan akademik, aku berhak memecatmu secara langsung, mengerti? Wajah cantik. Siren dia juga tenggelam, oke, namaku yang Siren, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat memecatku. Yang Siren, kan, ya, bagus kamu. Yang. Tania Tang ingin mengatakan beberapa kata-kata kasar, tetapi mengatakan saya tidak bisa berbicara lagi. Dua lelaki tua di belakangnya juga menjadi pucat saat ini. Yang, teman sekelas yang ini, kamu milik grup Ding. Pria yang berdiri di belakang kiri Tania Tang, membungkukkan pinggangnya, dan bertanya dengan suara rendah. Yang Siren berkata dengan sederhana, grup Ding milik keluargaku. Kali ini, termasuk Tania Tang, tiga tokoh terkemuka dari Universitas Sains dan Teknologi tercengang. Yang Siren melanjutkan, tebakanmu benar, Yang Ding adalah ayahku. Di seluruh kota Center, nama Yang Ding terlalu berat. Oh, hehe. Nona Yang, ini salah paham. Tania Tang, yang tadinya cemberut, tiba-tiba berdiri tegak dan berkata dengan ramah, sebenarnya, apa yang terjadi dengan latihan militer barusan, aku sudah menyelidikinya dengan jelas, dan memang bukan untuk menyalahkan Liu dan kamu. Tapi akulah orangnya. Direktur Urusan Akademik. Anda harus memahami tugas saya hanya ingin menakut-nakuti Anda. Setelah mendengar kata-kata Tania Tang, Jaki memutar matanya, wajahnya yang cantik penuh dengan ketidakpercayaan. Oh, kesalahpahaman. Karena ini salah paham, biarkan saja. Yang Siren, wanita tertua, tidak terus menggertak orang lain, dia melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa mereka dapat pergi. Tania Tang tersenyum dan berbalik seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Tapi begitu dia mengambil langkah, dia mendengar pertanyaan Liu. Sister Tang, apakah Edo saudaramu? Liu bertanya. Tania Tang menjawab secara naluriah, tidak, dia keponakanku, putra kakak perempuan tertuaku. Oh. Liu mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tania Tang merasa seperti dia akan pingsan saat ini, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia berjalan dan berlari dengan tergesa-gesa. Liu, bagaimana kamu tahu bahwa wanita ini ada hubungannya dengan Edu? Ya, Liu, bagaimana kamu mengetahuinya? Yang Siren dan Jaki sangat penasaran. Liu tersenyum dan berkata, tebak, tidakkah kamu tahu, Tania yang ini sebenarnya sangat mirip dengan pria besar bodoh Edu itu, jadi aku sengaja berbohong padanya. Haha. Kedua wanita cantik itu terhibur oleh Liu.
Setelah Siren dan Jackie mengalami insiden menghadapi Tanya Tang bersama, hubungan antara dua wanita cantik super menjadi jauh lebih harmonis, dan semakin banyak mereka mengobrol, semakin spekulatif mereka. Siren, memberanikan diri untuk bertanya, apakah Liu pacarmu? Jackie bertanya dengan terbuka dan jujur. Yang Siren menegangkan dadanya dan berkata, tentu saja tidak. Bajingan ini adalah pengawalku. Jika kamu suka, kamu dapat menggunakannya sesukamu. Oh, jika aku mengambilnya, jangan cemburu. Mon. Orang-orang tidak cemburu, tapi dia harus melindungi saya secara pribadi, jadi saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang. Siren berbicara sambil mengejek. Selama pelatihan militer selama seminggu, para siswa dari Departemen Center tidak kesulitan, karena dua instruktur bertemu setiap hari. Seperti udang pipi yang gatal, intensitas pelatihannya sangat kecil. Seminggu kemudian, semua siswa kelas 2 jurusan bahasa Inggris kembali mengadakan rapat kelas, kali ini untuk memilih ketua kelas. Yang Siren terlahir sebagai putri dari seorang putri, dan diasuh oleh ayahnya sejak dia masih kecil, dia sangat berbakat sebagai seorang pemimpin, dia sudah mempersiapkan pidatonya dan siap untuk berpartisipasi dalam pemilihan kader kelas. Tapi tepat sebelum pertemuan kelas dimulai, Liu menerima email. Setelah membaca isi email, Liu melemparkan kalimat, Siren, saya berharap Anda sukses dalam pemilihan, Saudara Liu, saya diare. Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Liu berlari keluar kelas. Memotong. Yang Siren cemberut dan tidak terlalu memikirkannya. Nona yang tidak tahu bahwa Liu menerima email dari Afei, manajer umum klub Gaosa Korea. Ponsel yang menerima email itu tentu saja milik Li Don. Isi emailnya sangat sederhana, hanya dengan dua kalimat, datanglah ke Four Seasons Hotel 1201, saya telah tiba di kota center. Keluarga Sun setuju untuk bekerja sama dengan kami, dan Anda berdua akan bertanggung jawab atas urusan di sini. Untukku di masa depan. Kalian berdua, satu adalah Li Don, yang lain menatap kakak Baihu. Setelah tiba di luar sekolah, Liu mencibir, lalu menghentikan taksi dan bergegas ke lokasi yang ditentukan. Four Seasons Hotel adalah properti dari keluarga Sun di kota center, dan 1201 adalah sebuah presidential suite yang besar. Pada saat ini, di ruang tamu suite, seorang paman setengah baya berusia 50-an duduk di seberang opa Korea Selatan berusia 30-an. Di belakang keduanya, ada juga beberapa pengawal dengan ekspresi serius, masing-masing dengan pinggang lurus. Afei, keluarga Sun saya dengan hangat menyambut Anda untuk datang sendiri. Tuan Fei ini, yang tampaknya memiliki kepribadian khusus, menyela pihak lain dengan wajah dingin, Dian Sun, saya tidak suka kesopanan munafik orang Anda, anggap saja itu bisnis. Wajah Dian Sun membeku, wajahnya mata bersinar. Ada sentuhan kemarahan, tetapi pihak lain adalah manajer umum klub Gaosa. Dia kaya dan berkuasa, jadi Dian Sun menanggungnya. Oke, kalau begitu mari kita bicara tentang bisnis, kerjasama ini. Kerjasama ini akan dipimpin oleh kami, selama keluarga Sun Anda bekerja sama sepenuhnya. Afei menyela Dian Sun lagi, dan berkata tanpa ekspresi, selama kamu singkirkan keluarga Yang, maka Anda dapat mengambil 50% dari properti keluarga Yang di center. Dian Sun sudah kesal ketika Afei menyela dirinya sendiri dua kali, tetapi ketika dia mendengar bahwa keluarga Yang memiliki 50% dari properti-properti, kepala keluarga Sun langsung tertawa lagi. Yah, aku tidak tahu bagaimana Tuan Fei ingin keluarga Sunku bekerja sama. Keluargamu adalah gangster, dan mereka paling baik dalam melakukan hal-hal kasar. Terhadap keluarga Yang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Manajer umum dari klub yang berbeda benar-benar kasar dan berbicara begitu lugas sehingga wajah Dian Sun menjadi biru dan putih. Fei melanjutkan, juga, Anda dapat menyiapkan tempat tersembunyi untuk saya, seperti bangunan pabrik yang ditinggalkan. Tuan Fei, apa yang ingin Anda lakukan dengan pabrik yang ditinggalkan itu? Dian Sun bertanya, haha. Fei mencibir dan berkata, Yang Ding tidak mudah untuk dihadapi, jadi saya tidak bisa memberinya kesempatan sedikitpun. Saya telah mengundang sekelompok tentara bayaran kecil ke center, dan pabrik akan menyelesaikannya. Selama waktunya sudah matang, kita harus menyerang. Harus membunuh. Ini. Dian Sun merenung sejenak, mencicit. Pada saat ini, pintu kamar presiden dibuka dari luar. Di kota center ini adalah tempat terlarang bagi tentara bayaran internasional, dan Anda benar-benar mengundang tentara bayaran untuk datang ke sini. Apakah Anda mati otak, Afei? Ini adalah suara Liu. Kamar presiden sangat besar, dan orang-orang duduk di ruang tamu. Kamar tidak melihatnya untuk pertama kalinya. Ketika Liu berjalan melewati pintu masuk dan memasuki ruang tamu, baik Dian Sun dan Afei berdiri. Pengawal di belakang keduanya menyentuh pinggang mereka secara bersamaan, siap untuk menarik senjata mereka. Siapa kamu? Dian Sun bertanya dengan wajah cemberut. Fei itu, masih tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Siapa aku, hehe. Liu berkata sambil tersenyum, tidak masalah siapa aku, yang penting aku tidak menyukaimu. Kita. Afei akhirnya angkat bicara. Liu berkata, saya tahu, Anda adalah manajer umum klub Gaosa. Apakah Anda gemuk? Tapi Anda tidak terlihat gemuk, jadi mengapa Anda memiliki nama yang membuat frustrasi? Meskipun Fei dapat berbicara bahasa Inggris, dia tidak memahaminya dengan baik, jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Tapi pengawal di belakang Dian Sun tertawa terbahak-bahak di saat yang tidak tepat. Apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu lucu? Dian Sun meraung, sangat ketakutan sehingga beberapa pengawal dengan cepat menutup mulut mereka, dan kemudian dia menjelaskan kepada Afei, anak ini berbicara tentang homonim, ya. Bajingan. Afei hanya ingin mengerti, dia menyela Dian Sun dengan kejam lagi, dan melambaikan tangannya di belakangnya, kamu memotong anggota badan anak ini, dan kemudian aku mengobrol baik dengannya untuk melihat siapa itu. Rumah gemuk. Wosh.
Segera, tiga pengawal Korea Selatan yang kuat bergegas keluar dari belakang Afei pada saat yang sama. Wajah mati Afei akhirnya menunjukkan senyum puas. Di matanya, Liu tampaknya akan menjadi orang lumpuh. Bahkan pada saat ini, Afei menoleh ke Dian Sun dan berkata, ngomong-ngomong, kali ini saya juga mengundang seorang ahli super, yang khusus digunakan untuk berurusan dengan pengawal di samping yang siren. Saya memiliki kesempatan untuk membiarkan Anda melihat bagaimana caranya. Dia sangat kuat. Oh, master macam apa? Dian Sun mengerutkan kening dan berkata, Liu itu sangat kuat. Jenderal nomor satu saya, Rian, mati di tangannya, dan dia bisa mengalahkan puluhan orang. Fei tampaknya suka menyela kata-kata orang lain untuk menunjukkan kecemerlangannya. Sebelum Dian Sun selesai berbicara, dia mengambil kata-kata itu lagi. Dia adalah pria kejam taekwondo super galak Korea Selatan kami dengan sabuk hitam ketujuh dan dalam tradisional taekwondo dalam tinju. Saat dia berbicara, Afei mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakangnya. Itu benar, ada seorang pria muda yang kuat berdiri di belakangnya. Namun, sebelum Dian Sun menyelesaikan pujiannya untuk Master Taekwondo, suara Liu berdering lagi. Kalau begitu biarkan ahli yang kamu sebutkan datang dan bermain, apa kerennya berdiri di sana? Afei dan Dian Sun sama-sama tercengang saat ini. Karena tiga pengawal yang bergegas menuju Liu barusan semuanya membatu di tempat yang sama seolah-olah mereka telah dicor oleh mantra memperbaiki tubuh. Dan Liu, saat ini, telah melewati ketiganya dan berjalan 3 meter di depan Afei dan Dian Sun. Mereka, apa yang terjadi pada mereka? Wah, siapa kamu? Afei dan Dian Sun, pada saat ini, merasakan tekanan yang besar dari tubuh Liu, dan mereka mundur selangkah tanpa sadar. Siapa aku? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu gemuk, kamu ingin mencari Master Taekwondo untuk berurusan denganku, jadi kamu bahkan tidak tahu seperti apa aku. Liu menggoda sambil tersenyum. Liu. Kali ini, Dian Sun dan Fei meneriakkan dua kata secara bersamaan. Liu tersenyum dan mengangguk, itu benar, aku Liu, nama keluarga Liu, yang tampan. Sialan, kau membunuh Laurian dan begitu banyak pemburuku yang mati. Semuanya. Ayo pergi bersama, bunuh dia, gunakan pistol. Dian Sun melambai dan berteriak pada orang di belakangnya dengan ekspresi muram. Di belakang Dian Sun, ada 6 orang berjas hitam, melangkah maju pada saat yang sama, dan semua mengeluarkan senjata. Dari Dian Sun berpikir, bagaimana Anda bisa bertarung, bisakah Anda melawan peluru? Oleh karena itu, di wajah kepala sekolah keluarga Sun, ekspresi bangga yang muncul di wajah Afei baru saja muncul. Tapi Dian Sun juga salah, keenam pengawalnya baru setengah jalan menarik senjata mereka ketika Liu tiba-tiba melambaikan tangannya ke depan. Puf-puf. 6 sinar cahaya dingin, hampir sampai-sampai orang tidak dapat menangkapnya secara visual, terbenam di tubuh 6 pengawal pada saat yang bersamaan. Keenam orang ini, seperti 3 pengawal Afei, membatu di tempat seperti patung lilin. Liu maju selangkah lagi dan bertanya sambil tersenyum, apakah ada cara lain? Jika ada, gunakan saja. Jika tidak, saya akan menghajarmu. Park Yi-seng. Pada saat itu, Fei tiba-tiba berteriak, lawanmu datang ke pintu, giliranmu untuk mengambil tindakan. Sua. Segera, yang disebut sabuk hitam ketujuh dan Master Taekwondo dengan cepat berjalan di depan Afei. Kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu harus mengerti. Liu memandang pria bernama Park Yi-seng dan berkata sambil tersenyum. Park Yi-seng menggelengkan kepalanya, jika Anda tidak menggunakan trik yang dapat melumpuhkan orang, saya pikir saya memiliki kesempatan. Oh, trik imobilisasi. Liu hampir tertawa. Saya tidak melihat trik apapun. Jelas, dan saya terlalu malu untuk mengatakan bahwa saya punya kesempatan. Iya, mari kita bersaing dengan tinju dan tendangan, apakah kamu berani? Park Yi-seng bertanya. Liu mengangguk, oke, aku akan memberimu kesempatan. Suh. Begitu kata-kata Liu selesai, kaki kanan Park Yi-seng berayun, tergantung pada angin berburu dan menendang kelemahan Liu. Itu terlalu lambat. Liu bergerak ringan ke kiri, dan pada saat yang sama berbalik, dia tiba di sisi Park Yi-seng. Apa? Park Yi-seng berteriak keras, dan kaki kanannya yang terangkat tiba-tiba terpancang ke belakang, mengubah kaki cambuk menjadi tendangan samping. Perubahan ini sangat cerdas, dan sangat tidak mungkin bagi orang biasa yang berlatih taekwondo kompetitif untuk menggunakannya, bahkan jika beberapa atlet taekwondo dapat menggunakannya, mereka tidak dapat mencapai kekuatan yang menakutkan seperti Park Yi-seng. Dan karena perubahan kaki Park Yi-seng terlalu cepat, kail dan gerakan kembali ini, langsung menendang dada Liu 3 inci. Teknik kaki yang bagus. Fei, yang sedang menonton, berseru dengan penuh semangat, begitu, ini adalah lagu kuno tradisional taekwondo, pertarungan aktual yang paling penting. Seni bela diri bangsa Korea kita bisa disebut yang terbaik di dunia, hanya dengan. Namun, situasi yang seharusnya menendang Liu ke udara tidak terjadi. Sosok Liu berbalik lagi, dan gerakannya sangat elegan, dan dia tiba-tiba berbalik ke belakang Park Yi-seng. Ledakan. Pada saat yang sama, Liu menyebar lengan kanannya melalui gaya sentrifugal yang dihasilkan dengan berbalik, dan palu lengan menabrak punggung Park Yi-seng. Park Yi-seng awalnya dengan satu kaki, dan pusat gravitasinya tidak stabil, jadi pukulan Liu membuat seluruh tubuhnya terbang ke udara. Fei, yang mengobrol dengan penuh semangat, berhenti tiba-tiba, dan seluruh wajah yang mati tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Yang lebih ironis adalah Liu juga bertanya dengan tatapan bingung, apakah kesempatanmu untuk terbang? Plop. Segera setelah itu, Park Yi-seng jatuh dengan keras ke lantai, dan wajahnya yang kokoh mendarat lebih dulu. Sial. Lagu kuno tradisional taekwondo benar-benar bagus. Anda tidak hanya bisa terbang, tetapi Anda juga bisa mendarat di wajah Anda. Faktor kesulitannya mencapai 9,9. Ketika Liu mengatakan ini, dia juga membuat ekspresi ketakutan.
Park Yi-sheng, yang jatuh ke dalam kekacauan, hampir memuntahkan seteguk darah tua pada saat ini, dan bahkan jika dia tidak muntah darah, dia mungkin terluka secara internal. Fei dan Dian Sun bahkan lebih takut untuk mundur 2 langkah. Menghadapi Liu yang begitu kuat, keduanya memiliki emosi negatif yang sangat menakutkan di hati mereka. Bajingan, aku akan membunuhmu. Park Yi-sheng, yang dihancurkan oleh Liu dengan pukulan, tiba-tiba melompat dari tanah, menendang dan menyerang Liu lagi. Kali ini, Liu tidak menghindar, tetapi memutar pinggangnya dan mengangkat kakinya dan mengirim. Belokan dan tendangan samping yang indah. Ledakan. Telapak mereka berdua menabrak satu sama lain, dan setelah suara teredam, saya melihat Liu menarik kakinya dengan anggun, dan sosoknya stabil seperti paku yang dipaku ke tanah. Tapi Park Yi-sheng terbang keluar lagi, dan kali ini dia benar-benar terbang keluar dari ruang tamu dan menabrak pintu masuk dengan plop. Tidak hanya lambat, tetapi juga lemah. Liu berkata dengan kecewa, saya benar-benar berpikir bahwa seni bela diri kebangsaan Korea Anda adalah yang terbaik di dunia. Ternyata sangat rentan. Ah Fei mendengarkan kata-kata Liu. Dia sangat marah sehingga seluruh wajahnya bengkak dan merah. Baru saja dia menganjurkan betapa kuatnya seni bela diri Korea dan betapa menakutkannya Park Yi-sheng, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Park Yi-sheng, yang memiliki sabuk hitam ketujuh di depan Liu, sebenarnya lemah sejauh ini. Ah! Anda orang bocah terkutuk, Anda dapat menghina saya, tetapi Anda tidak diizinkan untuk menghina seni bela diri Korea saya. Park Yi-sheng, yang telah jatuh 2 kali, bangkit lagi, dan dia berjalan menuju Liu selangkah demi selangkah, mata menatapnya. Itu seperti lonceng tembaga, dan mata putihnya penuh dengan darah merah. Aku berjanji, apakah kamu mati hari ini, atau aku mati? Kamu terlalu banyak berpikir, Park Yi-sheng, sebenarnya, aku tidak pernah ingin membunuh. Ho! Sebelum Liu selesai berbicara, kaki cambuk Park Yi-sheng sudah ditendang. Pada saat ini, Park Yi-sheng tampak seperti orang gila, 2 kaki panjang yang kuat, seperti 2 cambuk kulit yang kuat, membungkuk ke kiri dan ke kanan, menendang puluhan kaki dalam satu napas. Namun, meskipun serangan Park Yi-sheng sangat ganas, gerak kaki dan gerakan Liu bahkan lebih canggih, dia dapat berpindah dari sisi ke sisi dengan mudah dalam serangkaian bayangan kaki, dan bahkan sudut pakaiannya tidak tergores oleh pukulan Park Yi-sheng. Kaki, pergi ke neraka. Park Yi-sheng tidak bisa menyerang untuk waktu yang lama. Setelah 3 tendangan berturut-turut, dia tiba-tiba menendang dagu Liu dengan tendangan tinggi. Dan Liu berbalik, dan sambil menghindari tendangan Park Yi-sheng, dia berbalik dan menendang, kaki kirinya digantung dengan angin kencang, dan dia menendang wajah kanan Park Yi-sheng dengan mendengus. Panggilan. Park Yi-sheng masih mempertahankan postur mengangkat kakinya tinggi-tinggi, tetapi tubuhnya kaku di tempatnya. Liu tidak benar-benar menendangnya, tetapi angin kencang meniup rambut Park Yi-sheng ke samping, dan kakinya berhenti tepat 1 sentimeter di sebelah kanan Park Yi-sheng. Aku berkata, dari awal hingga akhir, aku tidak berniat membunuhmu, kamu tidak melihatnya. Liu akhirnya menyelesaikan apa yang akan dia katakan. Kenapa? Park Yi-sheng juga tenang saat ini. Lihatlah cinta ayahmu. Liu menutup kakinya, meletakkan tangannya di punggungnya, dan berkata sambil tersenyum, aku sudah lama mendengar tentangmu, dan kamu adalah orang yang mengabdikan dirinya untuk berlatih taekwondo klasik. Aku bangga, tapi aku juga sangat mengkhawatirkanmu. Karaktermu terlalu kaku. Dia selalu takut bahwa setelah kamu menghadapi kemunduran, kamu akan jatuh atau gagal. Ayah. Park Yi-sheng dia juga menarik kakinya, dan masih ada lapisan kabut di matanya. Tentu saja aku tahu. Liu berkata dengan sungguh-sungguh, ayahmu belum tentu lebih berbakat darimu, tapi dia lebih kuat darimu. Dia memiliki kekuatan sabuk hitam dan ke-8 di taekwondo. Faktanya, setelah bertahun-tahun pengalaman, selama dia mau kembali ke turnamen, mungkin ada kesempatan untuk dipromosikan ke dan ke-9. Apakah sabuk hitam dan ke-9? Dengan sedikit kebingungan di wajah Park Yi-sheng, dia tiba-tiba bertanya. Di mana dia sekarang? Di mana ayahku sekarang? Dia melakukan sesuatu untukku, sekarang di barat. Liu berkata sambil tersenyum, aku bosnya. Bos, Anda. Mata Park Yi-sheng melebar, dia sepertinya memikirkan sesuatu tiba-tiba, dan matanya ke arah Liu tiba-tiba dipenuhi rasa hormat. Melihat cinta ayahmu, izinkan aku memberimu beberapa petunjuk. Liu mengangguk dan berkata, kakimu sangat kuat dan kelenturanmu bagus, tetapi niat menyerangmu terlalu jelas. Mustahil untuk menang. Ketika Anda bertarung melawan orang. Selain mengamati dengan mata Anda juga perlu mengalaminya dengan hati Anda. Itu. Kalau begitu kamu bisa melihat apa yang lain. Bagaimana kamu menyadarinya? Sama seperti Brother Liu, tendangan tinggimu barusan bukanlah jurus pamungkas yang sebenarnya, jurus pamungkas adalah tebasan lanjutan, kan? Tidak berbalik untuk menghindari, tetapi mundur, Anda akan ini logis untuk menindaklanjuti. Liu menjelaskan kepada Park Yi-sheng seperti seorang murid, dan Park Yi-sheng mendengarkan dengan sangat hati-hati. Kedua orang ini, saat ini, menganggap Fei dan Dian Sun sebagai udara, yang membuat kedua bos merasa sangat tersiksa. Mendengarkan penjelasan Liu, mata Park Yi-sheng berangsur-angsur cerah. Tuan Liu, terima kasih atas bimbingan Anda. Park Yi-sheng membungkuk hormat kepada Liu. Aku mengatakannya karena kasih sayang ayahmu. Liu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan sedikit emosi. Dia telah membayar banyak untukku, kamu harus bangga padanya, kamu memiliki ayah yang baik. Ya. Park Yi-sheng membungkuk lagi, Tuan Liu, saya juga bersedia mengikuti Anda. Brengsek. Pertemuan ini hendak memarahi jalanan, Park Yi-sheng, saya mengundang Anda untuk berurusan dengan Liu, apakah Anda sakit jiwa? Anda harus tahu bahwa Anda adalah keturunan bangsa Korea, bagaimana Anda bisa mengikuti orang Huaxia? Bangun cepat. Maaf, Tuan Fei, saya tidak dapat mendengarkan Anda dalam hal ini. Park Yi-sheng berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan menentang Tuan Liu lagi, dan saya menyarankan Anda untuk berhenti, jika tidak, Anda akankah itu akan membawa bencana bagi seluruh masyarakat Gausa.
Fei berada dalam hiruk-pikuk saat ini, dan dia jatuh ke dalam keadaan merajalela saat ini, tetapi Master Super yang dia undang mengkhianatinya, menyebabkan dia tiba-tiba jatuh dari ketinggian. Ke dasar lembah kelemahan. Park Yisheng, kamu mengambil uangku. Setelah memegangnya sebentar, Fei meneriakkan sesuatu yang bahkan dia merasa bersalah. Park Yisheng berkata, 10 juta won, aku akan mentransfernya kembali ke akunmu besok. Kamu. Fei tersedak dan tidak bisa berkata-kata lagi. Park Yisheng mengabaikan Fei, menoleh untuk melihat Liu, dan membungkuk lagi, Tuan Liu, izinkan saya untuk mengikuti Anda. Tidak. Liu berkata sambil tersenyum, Anda tidak mengenal saya. Begitu juga aku. Mustahil untuk mempercayaimu, dan kekuatanmu masih sedikit lemah, dan kamu tidak layak mengikutiku. Kamu kembali ke negaramu dan berlatih dengan baik. Lebih kuat, aku akan kembali padamu. Park Yisheng tidak repot lagi, tetapi berdiri tegak, berbalik dan berjalan keluar. Ketika Park Yisheng pergi, Dian Sun Jianye dan Fei terlihat lebih jelek. Liu berjalan ke arah mereka berdua, sangat takut sehingga mereka berdua buru-buru mundur. Liu duduk di sofa dan tidak segera melakukan apapun pada mereka berdua, dia bahkan memiringkan kaki Erlang, seperti pemiliknya di sini. Akibatnya, Dian Sun dan Fei tampak semakin malu, mereka tidak berani berjalan atau duduk, seperti anak-anak yang melakukan kesalahan. Liu, apa yang kamu inginkan? Setelah menahan beberapa saat, Dian Sun akhirnya berbicara. Liu tersenyum dan berkata, bukankah sudah jelas apa yang ingin saya lakukan? Dian Sun, Anda telah menguasai dunia bawah selama bertahun-tahun di kota Center Timur. Harusnya kamu memiliki karakter heroik. Kau masih berani menghinaku. Jangan lupa, Rian Sun mati di tanganmu. Bukankah benar bagiku untuk membalaskan dendam saudara kepercayaanku? Teriak Dian Sun. Liu berkata tanpa ragu-ragu, dia bunuh diri, begitu banyak bawahan aula berburu Anda dapat melihat dengan jelas, mengapa dia meninggal, Anda harus bertanya kepada putra Anda yang berharga. Sebelum menyalahkan orang lain, ada baiknya untuk melihat apakah tangan Anda bersih. Duan Sun. Sun Tua, jika Anda ingin berkolusi dengan pasukan asing, saya tidak bisa menghentikannya, tapi... Liu mengangkat tangannya dan menekannya di atas meja kopi di depannya, mencibir. Tapi saya dapat menjamin bahwa, kematian keluarga Sun hanya dengan jentikan jari. Retak. Kemudian, meja kopi yang dipegang oleh Liu terbelah menjadi dua bagian. Pupil Dian Sun tiba-tiba menyusut, dan tenggorokannya berkedut keras. Urusanmu, pikirkan sendiri. Liu menoleh dan menatap Fei lagi, Banjingan, katakan padaku, siapa di belakang klub Gaosamu? Hanya karena Anda adalah klub kecil Korea Selatan, Anda tidak punya nyali untuk datang ke Huaxia untuk membuat masalah. Aku. Fei tidak tahu harus berkata apa ketika ditanya. Liu melanjutkan, tidak masalah jika kamu tidak membicarakan masalah ini. Ketika masyarakat Gaosa binasa, orang-orang di belakangmu ditakdirkan muncul. Permukaan. Wajah Fei sangat jelek saat ini. Dia benar-benar ingin memarahi Liu, dan ingin menghancurkan klub Gaosa. Kamu pikir kamu siapa? Tapi, aku tidak tahu kenapa, Liu duduk di sana pada jam ini. Waktu, dan dia memancarkan ada aura atasan yang membuat orang ingin menyerah, ini adalah tren umum yang sangat menakutkan tampaknya klub Gaosa benar-benar tidak layak disebut di depannya, jelas dia masih sangat muda, mengapa apakah ada tren seperti itu? Sekarang saya akan terus mengajukan pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda menjawab dengan jujur, jika tidak saya berjanji Anda akan sangat menyakitkan. Liu mengangkat jari telunjuk, tim tentara bayaran mana yang Anda pekerjakan untuk datang ke Huaxia? Mata Fei berkilat dengan tatapan penuh perjuangan, aku tidak akan mengatakannya, aku adalah bangsa Korea yang mulia. Kaca. Ah. Sebelum Fei selesai berbicara, tangan Liu ada di bahunya, dan dia tidak melihat bagaimana dia menembak, sendi bahu Fei berbunyi klik, dan itu terkilir. Fei menjerit kesakitan, bajingan, kamu benar-benar menurunkan sendi bahuku, kamu. Aku berkata, jika kamu tidak menjawab, aku akan membuatmu sangat kesakitan. Tangan Liu masih menggenggam memegang bahu Fei, dia tidak bisa membebaskan diri. Aku tidak akan mengatakannya, aku Dai Hanmin. Kaca. Liu tiba-tiba melangkah keluar, dan kali ini dia langsung menendang sendi lutut kiri Fei. Liu, kamu sangat kejam. Fei berdebar dan setengah berlutut di tanah, keringat dingin langsung membasahi dadanya. Liu berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sangat kejam barusan? Bukankah kamu ingin pengawalmu mengganggu anggota tubuhku terlebih dahulu, dan kemudian mengobrol denganku? Aku hanya mempraktikkan apa yang kamu katakan. Kamu. Jepret, ah. Fei berani berbicara omong kosong, Liu menembak lagi, dan juga melepaskan sendi bahu kiri Fei. 3 anggota badan, karena kamu tidak ingin menjawabku dengan benar, maka kamu benar-benar tidak dapat menyelamatkan anggota tubuhmu. Saat Liu berbicara, dia melemparkan baju besi pedang Fei ke sofa dengan jentikan tangannya. Aku berkata. Fei tidak berani keras hati, kami mengundang kelompok tentara bayaran Falcon dari Prancis, dan mereka semua 13 akan datang ke Huaxia. Kaca, ah. Begitu kata-kata Fei selesai, Liu menembak lagi, dan menendang kakinya yang lain dengan satu tendangan. Kenapa? Bukankah aku sudah mengatakannya? Seluruh tubuh Fei. Dia basah oleh keringat dingin saat ini. Sangat sederhana, karena Anda berbohong kepada saya. Liu berkata. Aku tidak berbohong padamu, aku mengatakan yang sebenarnya. Fei melolong menyedihkan. Oh. Saya hanya berbohong kepada Anda, jangan sampai Anda berbohong kepada saya. Liu tersenyum dan menggaruk kepalanya. Anjing. Fei benci hampir mengumpat. Kemudian tangan Liu bergerak lagi. Kaca, ah. Berhentilah berteriak, untuk memberimu hadiah karena mengatakan yang sebenarnya, aku akan mengambilmu. Sendi bahu diatur ulang. Liu menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum. Pertanyaan selanjutnya, di mana kelompok tentara bayaran Falcon sekarang?
Fei tidak berani ragu, dan segera menjawab, di Eropa Utara, segera setelah saya mengirim pesan, mereka akan datang ke Huaxia melalui saluran Rusia, maksimal 2 hari. Retak. Aduh, bagus sekali. Liu juga mengatur ulang bahunya yang lain, beri aku lokasi spesifik mereka. Vibok, Belanda, kota lembah Artemisia. Sangat bagus. Kaca. Ah. Maaf, aku sudah mereset sendi bahumu, aku lupa, aku malah menurunkan bahu kirimu lagi. Setelah menyiksa Fei, Liu mengeluarkan ponselnya dan menyiarkan nomor telepon. Vibok, Finlandia, temukan kelompok tentara bayaran Falcon. Segera setelah panggilan terhubung, Liu berkata dengan nada memerintah, tanyakan apakah mereka telah mengambil misi ke Huaxia. Jika demikian, biarkan mereka menyerah dan bunuh mereka semua jika mereka berani melawan. Liu menutup telepon. Teleponnya. Fei menahan rasa sakit, tetapi memarahi dalam hatinya, kamu terlalu membual, kamu dapat membunuh kelompok tentara bayaran Falcon dengan satu mulut. Dian Sun berdiri di samping dengan mentalitas yang sama. Apakah kalian berdua pikir aku membual? Liu duduk kembali di sofa dan menyilangkan kakinya dan berkata, katak di dasar sumur, tunggu 1 jam dan kamu akan tahu. Ah Fei akan menangis. Sekarang, sakit, aku hanya akan menunggu denganmu selama 1 jam. Liu berkata lagi, Sun tua, telepon dan pesan sesuatu untuk dimakan, mari kita tunggu sementara kita makan. Dian Sun. 1 jam kemudian, Liu mengambil tisu, bersendawa sambil menyekat tangannya, aku benar-benar penuh, sudah lebih dari 1 jam, sial, itu bahkan tidak meneleponku kembali. Ah Fei cemberut lagi, tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Ponselmu berdering, jawablah. Liu melirik Ah Fei, sendi bahu kananmu sudah diatur ulang dan bisa digunakan. Hei. Fei dengan enggan mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol jawab. Di ponsel Ah Fei, ada suara dengan fluktuasi emosi yang sangat kuat, dan itu dalam bahasa Korea, General Manager Fei, Anda tongkat Korea, saya adalah leluhur Anda. Kami Falcon tidak akan menerima tugas yang Anda posting. Sekarang, Anda tunggu, kalian semua di Gausa Society tidak akan mati. Siapa kamu? Siapa kamu? Bibir Fei bergetar karena marah, di mana orang gila ini yang bersumpah ketika dia membuka mulutnya. Ah. Saya Deru, Kepala Falcon. Pihak lain meraung lagi, kamu bajingan, kamu telah membuat saya begitu banyak masalah, kelompok tentara bayaran kami memiliki setengah dari saudara-saudara kami yang mati sekarang, tunggu. Saya akan membalas dendam pada kamu. Dut dut dut. Setelah pihak lain selesai memarahi, telepon ditutup. Itu adalah seseorang dari Falcon yang memanggilmu, bagaimana, apakah aku membual? Liu bertanya sambil tersenyum. Menepuk. Wajah Fei pucat pasi, dan telepon di tangannya jatuh ke tanah. Bersambung.